Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini melalui sebuah pujian yang akan disampaikan oleh keluarga Dr. Gigi Nainggolan. Kami persilakan. Selamat pagi, kami akan coba bernyanyi pagi ini bersama cucu dan istri pada pagi ini. Molo makuling saruneni Tuhan ai musik biarina ulina dumengdani partumu mana posea ikowanai tai buka bernama putahai di sini buka bernama putah buka bernama putah buka bernama putah baiklah surado buatan Allah makanlah nama Dewi Ragatan hati nondang mana tidak satu kalau waktu sudah nak akan aku tapi mana dan buka nama kita buka nama kita buka nama kita mereka sudah dogoan yang bila dokter Allah berbunyi akhir zaman kita hidup kekal dan pria tersedia bila orang yang telah mati dan sama dan nama Tuhan dipanggil Tuhan bila namaku dipanggil bila namaku dipanggil bila namaku dipanggil bila namaku dipanggil pada buka nama kita buka nama kita buka nama kita kita sudah dogoan dengan kita sudah dogoan dengan amin. Amin. Ibu Ning. Halo Ning. Ya, sorry, internet saya sempat terputus. Baik, terima kasih keluarga Dr. Nainggolan, pujian yang sangat semangat pada pagi hari ini. Dan kita akan lanjutkan dalam doa pembukaan yang akan dilayangkan oleh Ibu Meyati Sukabat. Kita berdoa. Kita berdoa. Kami puji Engkau ya Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada masing-masing kami. Engkau masih menyertai kami di dalam kehidupan kami. Dan sepanjang tidur kami hingga pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Kami dapat bangun dengan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Bapa yang baik pada pagi hari ini dengan kerendahan hati. Kami datang ke hadirat Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kesalahan yang kami lakukan, sehingga berkat-berkat Tuhan yang akan Engkau limpahkan kepada masing-masing kami tidak terhalang. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami mohon kepadamu Tuhan, urapilah Bapak Dr. Gigi Nainggolan yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga Bapak Dr. Gigi Nainggolan dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik, mendatangkan sukacita bagi kami dan kepujian bagi nama Tuhan. Urapi juga kami yang mendengar dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengerti dan dapat kami hidupkan di dalam kehidupan kami.
Sehingga kami ya Tuhan semakin hari semakin setia di hadapan-Mu. Pimpinlah acara kami ya Tuhan dari awal hingga akhirnya nanti. Ini kami mohon dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Baiklah, waktu yang indah ini kita akan mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Pendeta Irianto Marbun. Kami persilakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Saya berterima kasih kesempatan pagi ini boleh menyampaikan satu kesaksian. Beberapa waktu yang lalu, saya melayani pekerjaan Tuhan selaku gembala jemaat. Satu keluarga ada mengalami satu penyakit. Mereka dari saudara kita Tionghoa. Dari tempat pelayanan saya ke kantor daerah atau mission kurang lebih 1.200 km. Saya lihat Pendeta Tulalesi ada di sana. Ya, maksud saya di grup ini ikut dalam Zoom ini. Jadi pada waktu saya ditempatkan di tempat pelayanan itu, dekat kamera itu. Di dekat kamera itu. mereka dari non-Advent. Namun dalam persahabatan kita sangat baik. Suatu ketika cucu daripada ataupun anak daripada ibu ini mengalami penyakit. Ya, saya diundang datang untuk melawat, berdoa, mendoakan anak tersebut. Waktu itu saya ingat mulai agak larut malam, saya dikonfirmasi untuk datang ke rumahnya. Dan memang putrinya sedang mengalami satu penyakit demam tinggi. Saya pikir saat itu apa yang harus dibuat? Ibu itu mengatakan, Pak Pendeta, tolong didoakan anak kami ini. Saya hanya berdoa, apa yang harus saya buat? Namun saya minta kepada Tuhan supaya Tuhan boleh memberikan berkat kesembuhan. Saya berdoa, mendoakan anak tersebut. Dan setelah berdoa, saya pikir apa yang harus saya perbuat? Untuk dibawa ke dokter agak sedikit ya jauh. Karena memang situasinya saat itu tidak mengizinkan. Akhirnya saya mengingat Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian. Pada waktu saya masih kecil, adik kami ada yang sakit demam. Ibu saya membuat pengobatan tradisional untuk menurunkan demamnya. Saya mengingat pada waktu itu dia mengambil, ya kebetulan di samping rumah kami ada bunga kembang sepatu. Kalau Bapak Ibu punya buku tanaman obat penyembuh ajaib yang saya tunjukkan ini, di sini ada namanya tanaman ya kembang sepatu. Ya. Saya mengingat beberapa waktu yang lalu adik saya demam, ibu saya ambil daun ini, lalu dia hancurkan, dicampurnya air sampai daunnya ini diremas ya dan mengeluarkan lendir dan akhirnya dikompres di kepala atau tubuh daripada adik saya. Tidak lama demamnya turun dan dia mulai agak pulih. Saya mengingat itu dan akhirnya saya sampaikan kepada ibunya ini, adakah bunga kembang sepatu? Dan kebetulan memang pada waktu itu ada di sekitar mereka. Akhirnya cepat ibu ini mengambil bunga kembang sepatu dan dia buat air di dalam baki, lalu saya remas dan taruh air dan akhirnya mengeluarkan lendir yang agak cukup banyak dan saya langsung kompres di kepalanya dan di seluruh tubuhnya. Saya bilang sama ibunya, kamu yang coba oleskan juga. Begitulah demikian berulang-ulang. Dan pendek cerita Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian, ya tidak lama demamnya mulai turun. Dan pada akhirnya ya
mulai turun demamnya. Kami berdoa kepada Tuhan. Besoknya saya tanya bagaimana? Oh, puji Tuhan Pak Pendeta, ya sudah mulai ya baik, sudah mulai turun demamnya. Saya bersyukur kepada Tuhan dan kami berdoa. Dan setelah itu ya luar biasa dia katakan doa. Saya pikir itu Tuhan yang punya ya kesembuhan, memberikan kesembuhan kepada anak itu. Dan pada akhirnya ya dia tertarik dan kami belajar mengenai firman Tuhan. Dan dibaptislah ibu ini bersama dengan mamanya. Ya, kebetulan mamanya juga ya sudah sangat concern dia untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, dia adalah juga seorang yang sangat senang ya mengenai pekabaran tentang Yesus. Dan pada akhirnya kita kasih pelajaran dan KKR, dan selanjutnya ibu itu dan putrinya dibaptis. Ya, walaupun suaminya belum dibaptis pada waktu itu. Saya sangat berterima kasih ya kepada Tuhan oleh karena Tuhan yang telah memberikan pemulihan. Ya, Tuhan yang telah boleh memberikan kesembuhan hanya dengan ya pengobatan tradisional. Dan pada saat itu ya ibu ini adalah anggota yang sangat setia. Kesaksian yang terbaru beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu, setelah saya pindah dari daerah tersebut ke Sumatera Utara ini, saya ditempatkan di salah satu jemaat. Satu sahabat, ada seorang ibu bersama dengan 2 anaknya datang ke gereja. Ya, kebetulan sahabat sebelumnya saya di jemaat yang lain. Ketika pada saat itu saya ada di jemaat itu, ya, karena jadwal saya ada di situ, ibu dan kedua orang anaknya ini dia datang, ya, kepada saya ataupun dia datang bergereja. Ya, saya tahu siapa anggota yang baru, artinya tamu yang baru. Lalu saya coba tanya ibu ini, ibu dari mana? Dia sebutkan, saya ibu ini, saya punya anak 2. Lalu, ya, saya tanya, dari jemaat mana? Ibu itu katakan, Pak Pendeta, saya bukan Advent. Lalu dia katakan, saya dari agama HKBP, Kuria Kristen Batak Protestan, suami saya HKBP. Oh, saya sambut, terima kasih, ibu sudah datang di gereja ini. Ini adalah gereja kita, gereja Advent. Ya, lalu saya sampaikan kepada anggota, disambut dengan baik. Ibu ini merasa sambutan yang luar biasa dari anggota kita yang ada di sana. Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, saya tanya sebelum dia pulang, ya, kira-kira ya datang ke tempat ini, ya tahunya dari mana? Rupanya dia di salah satu, dia mempunyai pekerjaan di salah satu bank, ya bank, ya pemerintah. Dia katakan, Pak Pendeta, saya sudah lama cari gereja Masehi Advent Hari ke-7 dan saya dengar dari media sosial ataupun dari internet. Lalu dia senang juga mendengarkan khotbah-khotbah yang dikeluarkan oleh gereja Masehi Advent Hari ke-7 melalui media. Sehingga dia tertarik dan akhirnya saya mau cari gereja Advent. Menurut keterangan dia hampir 3 bulan cari-cari itu, ya. Rupanya ketemu gereja Advent ya yang ada di Medan Dr. Mansur, dan pada akhirnya saya datang, dia sebutkan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, saya sambut, kami kasih pelajaran, lalu akhirnya kami buat KPA, dan pada akhirnya kami berikan pelajaran. Pendek cerita Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, akhirnya ibu ini dibaptis, namun suaminya belum mau dibaptis. 2 orang anaknya ketika kita kasih pelajaran dibaptis, dan akhirnya anak ini disekolahkannya di Unai, ya, di Unai pada waktu yang lalu. Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, ketika dia menjadi anggota jemaat gereja Masehi Advent Hari ke-7 dan dia merasa bahwa luar biasa sambutan anggota gereja kita dan luar biasa hal-hal yang telah didapati melalui pelajaran media sosial maupun ya informasi yang didapatkan, sehingga dia mengetahui bahwa inilah gereja yang benar, bahwa sahabatlah yang benar, inilah doktrin yang benar, dan pada akhirnya dia ya menjadi anggota gereja Masehi Advent Hari ke-7. Beberapa waktu yang lalu, tidak lama, dia katakan, Pak Pendeta, saya mau ya diusulkan di salah satu jabatan yang lumayan bagus di cabang yang ada di daerah di tempat ini, tidak jauh dari kami. Tolonglah didoakan Pak Pendeta, katanya. Satu pergumulan saya adalah mengenai hari Sabat. Lalu kami berdoa, kami memohon kepada Tuhan supaya Tuhan ya memberikan yang terbaik. Dan pada akhirnya saudaraku sekalian, lalu dia diangkat menjadi salah satu manajer di cabang ya di bank pemerintahan itu. Puji Tuhan,
hampir 2 tahun dia berada di sana. Tuhan jawab doa kita. Dia tidak pernah ya bekerja pada hari Sabat. Lalu setengah tahun yang lalu dia mau dimutasikan lagi ya kepada jabatan yang lebih baik lagi. Dia sampaikan, Pak Pendeta, tolong didoakan supaya ya saya tidak bisa bekerja hari Sabat karena saya mau ke gereja hari Sabat. Walaupun ada tantangan yang disampaikan oleh pimpinannya pada waktu itu. Tapi puji Tuhan, kita tetap berdoa. Dan puji Tuhan, sekarang ini ibu itu adalah anggota jemaat kita yang setia. Pada saat ini dia bekerja sebagai marketing manager manajer keuangan ya untuk 7 wilayah yang ada di Sumatera Utara ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, dia sangat bersukacita oleh karena ketika dia mendengarkan pekabaran kita dan ketika dia menjadi anggota gereja kita, dia merasa ya diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu saya sangat bersukacita oleh karena jiwa yang telah mengenal kebenaran ini. Dia sangat baik, dia sangat antusias dan dia sangat setia kepada Tuhan. Tidak lama lagi Bapak Ibu ya dia akan mengakhiri ya pekerjaannya oleh karena dia sudah pada posisi yang paling tinggi. Namun oleh karena ya pengalaman kerjanya dan waktunya ya sudah cukup bekerja di sana, maka dia akan ya mengikuti apa yang disebut dengan pensiun. Tetapi puji Tuhan, perusahaan ataupun bank pemerintahan itu diajukannya lagi dia ke tempat yang lain untuk bekerja. Kalau siogianya yang lain pensiun berhenti, tapi puji Tuhan dia dianjurkan lagi ke ya pekerjaan daripada mitra ya daripada bank pemerintahan itu. Jadi beberapa hari yang lalu dia telepon saya, puji Tuhan Pak Pendeta, Tuhan itu sangat baik dan mohon kiranya kami tetap didoakan agar kiranya anak kami tetap setia. Dan puji Tuhan memang beberapa waktu yang lalu setelah saya pindah dari situ, lalu diteruskan oleh gembala yang lain, dan pada akhirnya suaminya pun dibaptis ya menjadi anggota gereja Masih Advent hari ke-7. Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian, biarlah kiranya kita tetap semangat, baik di dalam pengobatan, baik di dalam upaya, baik di dalam doa, dan tentunya apa yang kita buat ini akan boleh menjadi berkat dan juga boleh menjadi satu sukacita untuk tetap memenangkan jiwa-jiwa. Saya bawa di dalam Matius pasal 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita selalu berdoa dimanapun kita berada. Tentunya kita mengupayakan berkat Tuhan kepada orang lain. Itu akan menjadi saluran berkat dan tentunya itu akan memberikan satu kemenangan bagi mereka. Sehingga mereka akan menjadi anak Tuhan. Biarlah kita berdoa, Tuhan akan pakai kita di dalam melayani pekerjaan Tuhan dimanapun kita berada. Melalui medis, melalui upaya, melalui KPA, dan apa yang kita boleh buat. Sehingga keberadaan kita boleh menjadi sukacita dan kelak jiwa boleh dimenangkan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pendeta Irianto untuk kesaksian pagi ini, boleh menguatkan masing-masing kita kembali dalam pelayanan kita. Tuhan memberkati Pendeta Irianto dalam pelayanannya. Saudara-saudara sekalian, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Dr. Joshua Sinaga dari Rumah Sakit Advent Medan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan lagu tema kita, Find Us Faithful. Mengembara di dunia yang penuh dosa, pendahulu telah buka jalannya, bersorak dengan setia, menguatkan yang lelah, hidup mereka menyatakan
besar rahmat Allah, dikelilingi limpahnya saksi setia. Kita bertanding bukan untuk hadiah, mereka berikan panutan, kita akan teruskan warisan kesetiaan, hidup kesalehan. Oh, biarlah mereka temukan kita setia, api pengabdian kita pancarkan. Jika kita menuntut, mereka percaya, dan hidup kita ilham ketaatan. Oh, biarlah mereka temukan kita setia. Harapan dan mimpi datang dan pergi, apa yang kita tinggalkan terpuji. Petunjuk yang ditemukan, kenangan yang terungkapkan, menjadi terang penuntun menuju kebenaran. Oh, biarlah mereka temukan kita setia, api pengabdian kita pancarkan. Jika kita menuntut, mereka percaya, dan hidup kita ilham ketaatan. Oh, biarlah mereka temukan kita setia, api pengabdian kita pancarkan. Jika kita menuntut, mereka percaya, dan hidup kita ilham ketaatan. Oh, biarlah mereka temukan kita setia. Oh, biarlah mereka temukan kita setia. Amin. Baiklah, kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Dr. Joshua Sinaga. Kami persilakan. Baik, selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Pendeta Haflar yang menghubungi saya hari Selasa kemarin untuk menggantikan Dr. Nenggolan pada pagi hari ini. Saya pikir sebenarnya sudah ada perwakilan dari Medan kemarin yang berkhotbah, Pendeta Mesnik, tapi saya baru ingat kalau beliau juga bagian dari Bandung, jadi mungkin Pendeta Jimmy Haflar mungkin pikir harus ada yang dari Medan ini. Baiklah, terima kasih untuk pagi hari ini. Kita diberikan kesempatan untuk bersekutu di dalam Tuhan melalui doa dan kesaksian hidup, lagu pujian. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana kesaksian firman Tuhan yang akan menguatkan kita pada sepanjang minggu sembahyang ini. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya akan membawakan judul pelajaran hari ini yaitu Lesson from 10 Days Daniel Challenge. Kita akan melihat ada pelajaran yang dapat menguatkan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, baik yang ada di ladang misi jemaat maupun di ladang misi
kesehatan yang bisa menguatkan kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, Matius 28 ayat 20 berkata bahwa ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dua hal yang ingin saya tekankan dalam ayat tema pada hari ini, yaitu kita diminta untuk melakukan sesuatu yang belajar apa yang kita oleh Allah dan juga tulisan buatnya lain. Yang paling penting Allah kita dalam melakukan pekerjaan perintahnya itu sampai zaman. Akan berarti hingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Suatu hari yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat-umat Tuhan, yaitu hari di mana kita bertemu dengan penebus kita, Yesus Kristus. Namun, sementara kita menunggu kedatangan Yesus kedua kali, ada banyak pekerjaan Tuhan yang sedang diminta kepada kita untuk kita selesaikan sebagai apapun profesi kita. Rumah Sakit Advent Medan menjadi institusi Tuhan yang Tuhan percayakan sejak 51 tahun yang lalu, berdiri dari sebuah rumah sakit yang kecil, sederhana, dan sekarang bertumbuh menjadi besar di jalan protokol saat ini. Ini adalah suatu institusi di mana Tuhan ingin menunjukkan firman-Nya di sana. Dia ingin anak-anak Tuhan yang bekerja di sana dapat melakukan pekerjaan apa yang Dia perintahkan kepada kami. Kepada kita semuanya, dimanapun kita berada, institusi yang Tuhan telah percayakan kepada kita, bagi seluruh pimpinan-pimpinan, ada suatu pekerjaan yang harus kita selesaikan. Bapak Ibu sekalian, karena hari ini adalah konteks dalam kesehatan, saya mengambil suatu ayat Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu sekalian, ini adalah suatu pekerjaan besar, misi kesehatan, medical ministry, ministry of healing yang Tuhan sudah percayakan bagi institusi rumah sakit Advent di seluruh dunia. Bagi seluruh orang-orang yang dipercayakan pengetahuan kesehatan. Baik itu pengetahuan kesehatan dalam konteks medis maupun kesehatan orang awam. Oleh karena Allah berfirman dalam tulisan-tulisan nubuatnya bahwa tidak terbatas hanya kepada dokter-dokter, perawat-perawat, orang yang bekerja di rumah sakit. Bagi mereka memang ditanggungkan pekerjaan yang lebih berat, yaitu untuk menjadi teachers, menjadi pelatih, menjadi coach. Tetapi juga kepada semua umat-umat Allah untuk menjadi saluran kesehatan dan kesembuhan bagi semua orang. Tetapi yang lebih penting Bapak Ibu sekalian, kesembuhan dan kesehatan bukanlah segala-galanya. Karena kesembuhan setelah Tuhan memberikan kepada kita saluran berkat kesembuhan tersebut, ada sesuatu yang lebih daripada itu. Yaitu Allah akan menyingkapkan apa yang ada di balik kesembuhan tadi. Tidak ada artinya kesembuhan dan kesehatan itu disampaikan kepada orang-orang kalau kesejahteraan dan keamanan itu tidak sampai kepada mereka. Saya coba mencari dalam terjemahan King James Version. Apa yang menjadi maksud kesejahteraan dan keamanan itu? Ternyata adalah peace and truth. Yaitu damai sejahtera dan kebenaran. Bapak Ibu sekalian, kadang kita berhenti hanya sampai kepada kesembuhan dan kesehatan saja. Kita berhenti hanya sampai pekerjaan orang dipulihkan dari sisi fisiknya saja. Tetapi ada yang lebih daripada itu. Bahwa kepada kita disingkapkan, ada dibukakan kepada kita kuasa untuk menyampaikan damai sejahtera dan kebenaran Allah. Bapak Ibu sekalian, apakah peace and truth itu? Peace and truth itu, damai sejahtera dan kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus harus menjadi pokok
persoalan yang harus kita sampaikan kepada semua orang yang sedang menderita. Ada banyak kala kita berhenti hanya pada ketika orang itu dipulihkan dari kesakitannya, tetapi lupa memperkenalkan Yesus dan kebenarannya. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa bukan berarti harus menunggu kedatangan Yesus kedua kali. Tidak binasa di sini artinya adalah peris. Apa arti peris, Bapak Ibu sekalian? Peris artinya adalah dihancurkan, dikacaukan, dihancurkan secara perlahan, baik secara fisiknya ataupun secara kerohaniannya. Ini adalah suatu rencana besar. Ini adalah akibat dosa, di mana seseorang itu dihancurkan kehidupannya, baik secara fisiknya maupun rohaninya. Ada begitu banyak orang-orang yang saat ini menderita, dan Tuhan mau kita menjadi perpanjangan tangannya. Allah mau kita memulihkan kehidupan mereka. Bukan hanya dari kesakitan mereka saja, tetapi mereka mendapatkan hidup yang kekal itu. Bukan hanya kehidupan yang kekal pada saat kedatangan Yesus kedua kali, tetapi saat mereka dalam kehidupan, saat berbagai kesaksian hidup kita melihat bagaimana orang-orang dipulihkan dari yang gangguan rumah tangga, gangguan masalah-masalah dalam kehidupan sosialnya, masalah kesehatannya, ada banyak hal yang mereka terjadi yang lebih mengerikan daripada kematian. Bapak Ibu sekalian boleh menyaksikan apa yang terjadi apabila suatu rumah tangga berantakan dan sebagainya, itu lebih mengerikan daripada kematian. Oleh karena mereka dalam posisi hidup tetapi harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Itu sebabnya kita dimintakan lebih dari bukan hanya kesehatan saja, tetapi itu hanya suatu pintu masuk untuk menyelesaikan banyak permasalahan, banyak masalah yang ada di dalam hidupnya. Oleh karena itu Allah ingin kita dikirim untuk bertemu dengan orang-orang tersebut. Bapak Ibu sekalian, saya mengambil suatu kisah yang perlu kita dalami pada pagi hari ini dalam Daniel 1 ayat 21. Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Saya tidak akan bacakan semuanya. Saya pikir ini adalah kisah yang sudah sangat sering kita baca, kita pelajari, apalagi dalam konteks pelajaran kesehatan. Kisah ini sangat terkenal oleh karena suatu keteguhan iman Daniel dan bersama 3 orang temannya untuk mempertahankan iman mereka yang dalam konteks ini banyak digambarkan memperkenalkan pola hidup yang sehat. Namun saya pikir bahwa bukan hanya itu saja. Kembali lagi seperti apa yang disampaikan oleh Alkitab, bahwa konteks kesehatan itu seringkali Allah gunakan sebagai pintu masuk memperkenalkan hal yang lain. Di mana konteks kesehatan seringkali menjadi pertentangan awal untuk menjadi pintu masuk memperkenalkan kebenaran yang lainnya. Daniel 1 ayat 3 menceritakan bagaimana Raja Nebukadnezar membawa orang-orang yang ada dari Israel, yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan, untuk dibawa kepada kerajaannya. Di mana di sana katanya ada anak-anak Israel yang dibawa sebagai tawanan ke Babel. Sebagai permulaan 70 tahun penawanan. Maka di sana terdapat patriot-patriot Kristen. Bapak Ibu sekalian, diceritakan dalam Daniel 1 pasal 1 ini bahwa hanya ada 4 yang diperkenalkan oleh Alkitab. Tetapi dalam tulisan Roh Nubuat diperkenalkan bahwa sebenarnya bukan hanya 4 orang. Ada banyak orang. Ada banyak anak-anak Tuhan dari bangsa Israel yang ditawan dan dibawa ke tanah kepada kerajaan Babilonia untuk dipergunakan sebagai yang akan dipergunakan sebagai pegawai-pegawai kerajaan. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah hanya ada 4 orang yang diceritakan dalam Alkitab.
Bapak Ibu sekalian, kita mungkin adalah berpikir, oh saya ini sudah berada di dalam ladang Tuhan, saya sudah bekerja bersama-sama dengan misi Tuhan ini puluhan tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ya, kalau saya masih 5, 6, mungkin ya hampir 6 tahun, ya masih singkat. Ya. Tetapi bukan permasalahan kita berapa tahun, bukan permasalahan kita sudah melakukan apapun. Permasalahannya adalah apakah di sana kita dapat memperkenalkan Tuhan melalui apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu sekalian, dari puluhan mungkin ratusan anak-anak Tuhan dari bangsa Israel, hanya ada 4 orang yang diceritakan oleh karena kesaksian iman mereka yang teguh dan mempertahankan. Daniel 1 ayat 4 melihat bahwa ada ciri-ciri yang luar biasa yang harus kita ketahui. Bahwa mereka tidak ada celah, berperawakan baik, memahami berbagai-bagai hikmat, pengetahuan yang banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu. Itulah ciri-ciri orang yang dipakai oleh dunia. Bapak Ibu sekalian, menarik oleh karena ternyata ciri-ciri fisik, kesehatan juga menjadi suatu ukuran yang dipakai dunia kepada kita. Kemudian ilmu pengetahuan yang kita miliki. Hikmat yaitu kebenaran Tuhan yang kita makan setiap pagi dan setiap malam. Pengetahuan yang banyak dan pengertian. Saya tertarik oleh karena ayat ini menggambarkan kepada kita kembali lagi bahwa kondisi fisik kesehatan kita menjadi pintu gerbang pertama orang-orang mengenal umat-umat Tuhan. Kemudian bagaimana pengetahuan secara alkitabiah, hikmat yang berasal dari Tuhan, mengubah karakter seseorang, itu juga menjadi perhatian yang menarik bagi orang. Dan berikutnya bagaimana ilmu dan pengetahuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, penting juga bagi kita punya banyak pengetahuan, agar kita bisa fleksibel kemana-mana. Bukan hanya saya, karena saya dokter, saya hanya punya tahu pengetahuan kedokteran saja. Perlu saya juga punya pengetahuan yang lain. Agar saya bisa berkenalan dengan orang lain. Bapak Ibu sekalian juga yang dari pendeta, guru, dan sebagainya. Penting juga mempunyai pengetahuan dari berbagai macam. Dan fleksibel banyak orang. Ketika banyak dipanggil, yang dibawa, sang raja menggunakan suatu cobaan yang tidak terlihat. Raja tidak pernah memaksa orang-orang muda Ibrani itu untuk langsung meninggalkan iman mereka. Lalu disuruh untuk menyembah berhala. Dia tidak pernah melakukan itu. Dia melakukan hal itu dengan perlahan-lahan. Dengan memberikan nama-nama mereka yang melambangkan penyembahan berhala. Dan memberikan pengaruh-pengaruh bagaimana upacara perbaktian orang kafir yang dapat membujuk mereka untuk menanggalkan agama mereka. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai mayoritas di sini yang hadir sebagai pimpinan-pimpinan di institusi Tuhan, seringkali lengah dengan pencobaan yang tersembunyi. Kita mulai meninggalkan apa yang menjadi iman original kita ketika kita menerima baptisan itu. Oleh karena suatu kebiasaan-kebiasaan yang sudah mulai sering kita lakukan, kita mulai meniru apa yang dilakukan orang lain. Sehingga dari puluhan dan ratusan orang yang diangkat itu, seringkali terpilih hanya sedikit orang saja yang mampu bertahan dalam mempertahankan iman. Raja Nebukadnezar melakukan pendekatan dengan mengubah pola makan dan minum mereka. Balik lagi Bapak Ibu sekalian. Ketika kesehatan menjadi pintu masuk untuk mendorong umat-umat Tuhan memperkenalkan Tuhan, sama halnya juga pola kesehatan juga menjadi pintu masuk untuk membuat anak-anak Tuhan kehilangan karakternya sebagai anak-anak Allah. Ketika kita berada dalam keadaan yang sakit dan kita kehilangan fungsi, maka kita mulai kehilangan
kesempatan untuk memperkenalkan Allah. Kita mulai sulit untuk memperkenalkan Allah oleh karena terbatas dalam bidang kesehatan kita. Itulah sebabnya Tuhan memperkenalkan kepada kita suatu wahyu yang harusnya kita pahami dan kita bagikan kepada orang lain. Yang kedua, dia memang merubah nama. Ini sudah mulai masuk untuk merubah pandangan kita tentang Allah. Yang sebelumnya namanya indah untuk menyembah dan memuliakan Allah, namun sudah mulai dibengkokkan untuk menyembah berhala tersebut. Mereka mulai diajarkan bahasa dan pengetahuan ya, yang ada di Babilonia untuk merubah apa yang ada dalam pikiran mereka pada saat itu. Yang semuanya itu berujung kepada perubahan kebenaran yang sudah tersimpan di dalam hati mereka. Bapak Ibu sekalian, menjadi banyak pertanyaan oleh karena apakah Daniel dapat melakukan hal tersebut hanyakah dalam 10 hari tersebut. Dalam tulisan Roh Nubuat dikatakan bahwa Daniel dan teman-temannya telah dididik oleh orang tua mereka kepada kebiasaan-kebiasaan bertarak dengan ketat. Mereka telah diajar bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka atas kemampuan-kemampuan mereka. Sehingga dengan demikian mereka tidak boleh merosotkan atau melemahkan kuasa mereka. Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan dan menjadi kesaksian yang diberikan oleh Daniel dan teman-temannya bukanlah terjadi begitu saja. Ada suatu proses di masa lalu yang sudah tertanam di dalam hati mereka. 10 hari kesaksian melalui pola kesehatan dan pola hidup mereka bukanlah terjadi hanya 10 hari tersebut. 10 hari tersebut adalah suatu tantangan kepada mereka untuk menunjukkan apa yang Tuhan telah firmankan di masa lalu, yang mereka telah ikuti di masa lalu, itu ternyata masih terjadi pada masa kesusahan-kesusahan itu. 10 hari masa kesulitan itu mempertanggungjawabkan apa yang sudah terjadi masa lalu. 10 hari itu bagaikan suatu uji coba. Apakah Allah itu adalah Allah yang hidup atau tidak? Suatu pencobaan yang sangat besar bagi anak-anak muda orang Israel yang jauh daripada orang tuanya. Yang jauh daripada semua orang yang biasanya membackup dan menjaga dia. Namun masa lalu, bagaimana Tuhan sudah memberikan kepada mereka suatu pengalaman di masa muda mereka. Itulah yang terjadi ketika 10 hari mereka itu terjadi. 10 hari mereka ajukan untuk dapat melakukan uji coba. Tuhan memenangkan mereka. Bapak Ibu sekalian, ketika saya membaca Daniel dan kawan-kawan yang masih muda, saya teringat ketika masa 2003, ya, kurang lebih 17 tahun yang lalu, ya. Memang umat-umat Tuhan tentang hari Sabat ini banyak sekali tantangannya, ya. Terima kasih untuk kesaksian oleh Pendeta Marbun yang tadi sampaikan. Mau kita bahas baru, mau kita sudah lama, tentang hari Sabat ini memang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya teringat pada tahun 2003, ya, ketika saya akan melanjutkan pendidikan tinggi, waktu itu saya hanya diberikan 2 pilihan. Yang pertama, kamu lulus perguruan tinggi negeri, atau yang kedua, kamu menganggur 1 tahun dulu. Ya, karena orang tua tidak sanggup langsung sekolahkan ke UNAI pada saat itu. Karena abang saya sudah duluan untuk ambil teologi di sana, dia bilang tunggu 1 tahun lagi. Tapi kalau kamu ke negeri untuk ambil kedokteran boleh, dia bilang. Jadi bagi saya tidak ada langkah mundur untuk tidak lulus. Karena kalau tidak lulus artinya saya tidak akan kuliah. Tetapi di masa persiapan itu ada satu cerita yang bagi saya itu sangat luar biasa. Yang bagi saya ini adalah perjuangan yang lebih besar dibandingkan yang lain. Di mana pada saat saya pendaftaran, itu sudah di 3 hari terakhir. Ya, waktu saya mengembalikan formulir pendaftaran saya rusak karena cap jari yang saya lakukan itu masih basah lalu itu terlipat. Jadi pilihannya adalah saya harus membeli lagi formulir baru di hari Jumat, oleh karena itu kejadian di hari Rabu,
Di hari Kamisnya orang tua baru boleh kirim uang. Waktu itu belum ada zaman ATM, semuanya pakai uang cash dan uang saya pas-pasan. Pilihannya adalah saya beli formulir di hari Jumat lalu kembalikan di hari Sabtu. Hanya itu pilihannya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, seorang anak berusia 16 tahun harus memilih apakah dia mau mengganti formulir itu tersebut, tetapi harus melanggar Sabat, atau kehilangan kesempatan untuk berkuliah pada tahun itu. Walaupun itu belum pasti juga saya lulus atau tidak. Saya berdoa, saya menangis pada saat itu. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi nih, saya pikir. Saya berdoa sepanjang 1 bulan menunggu hasil. Saya berdoa dan menangis. Oleh karena saya pikir, mungkin saya terlalu bodoh juga, karena orang lain kan tidak tahu. Yang mana ada orang tahu pada saat itu. Tidak ada handphone, tidak ada apa-apa. Semuanya terbatas komunikasi. Tetapi pada saat itu saya berpikir, biarlah Tuhan memberikan mujizat pada saat itu. Dan puji Tuhan, itu menjadi suatu kesaksian bagi saya, yang saya suka bagikan kepada orang-orang yang menghadapi tantangan, apalagi termasalah hari Sabat. Memang setelah masa kuliah ada banyak tantangan di hari Sabat. Tetapi ini bagi saya, seorang Joshua pada masa yang saat itu masih muda 16 tahun. Saya pikir saya terlalu berani mempertaruhkan masa depan saya hanya karena tidak mau menggantikan formulir yang sudah rusak. Bapak Ibu sekalian, terkadang banyak hal-hal sederhana yang sebenarnya kita harus lewati. Oleh karena setiap fase kehidupan kita itu memiliki ujian. Ketika kita disuruh untuk memimpin suatu kelompok yang kecil, ada banyak ujian di sana. Diberikan tanggung jawab yang lebih besar, ada banyak ujian di sana. Sehingga kita mampu melakukan dan melewati masalah-masalah yang lebih besar. Bagi Daniel, berpura-pura saja memakan makanan itu atau meminum anggur itu akan merupakan penyangkalan terhadap iman mereka. Ketika usia mereka masih muda, mereka berani untuk menentang seorang raja yang sangat berkuasa di dunia. Oleh karena kerajaan Babilonia adalah kerajaan yang terbesar pada saat itu. Tetapi mereka percaya bahwa Allah melalui kesetiaan yang mereka lakukan akan juga setia untuk memelihara mereka. Bapak Ibu sekalian, Daniel tidak pernah ragu-ragu untuk selalu setia kepadanya. Allah selalu tepat memberikan janjinya kepada dia. Namun ketika mereka melewati masa-masa sulit, dikuatkan oleh ketiga temannya. Ya. Ini sangat menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Komunitas dan lingkungan kita berada itu sangat mempengaruhi sekali. Ya. Kadang kita banyak yang tidak seiman dengan kita. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau sudah satu gereja itu sudah satu iman. Tetapi seringkali kita lupa bahwa gereja itu adalah suatu organisasi yang kadang-kala tidak merubah karakter seseorang. Tidak otomatis membuat orang tersebut menjadi sama dengan kita ketika kita berada dalam organisasi itu. Carilah Bapak Ibu sekalian orang-orang yang dapat yang sama-sama memelihara iman kita. Dan Daniel pada saat itu memiliki 3 orang teman yang dapat menunjang iman yang sedang mereka tuntun. Sadrak, Mesak, dan Abednego menuntun bersama-sama dengan Daniel berketetapan untuk memelihara iman mereka. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang hal-hal yang kesenangan duniawi itu memang membuat kita jadi sulit meninggalkan. Ya, saya senang ketika melihat anak-anak saya ini, ya, lebih senang punya rumah dalam kardus ini daripada dikasih rumah yang besar, oleh karena ya mungkin nanti kalau udah besar dia akan minta juga rumah yang besar ya. Tapi saya pikir memang kepercayaan anak-anak ini ya mungkin menjadi contoh kepada kita untuk memiliki kepercayaan juga kepada Tuhan. Ya. Kalau kita ini adalah anak-anak Allah, maka biarlah kita ini tetap selalu menjadi anak-anak Allah yang memiliki keinginan yang sederhana sama seperti Allah juga. Ya. Dibandingkan kolam renang, saya lupa yang di depan SLA itu, Waterboom ya, Siantar Waterboom.
Anak saya lebih suka dengan kolam yang dibuatkan opungnya ya. Setiap ke Siantar dia sudah lupa waterboom. Dia lebih suka ini kolam kecil yang dibuat di depan rumah opungnya ini. Ya. Oleh karena saya pun jadi senang, oleh karena saya bisa sambil duduk-duduk di depan kamar dan melihat mereka dan tidak berbayar, hanya isi air saja. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, keinginan-keinginan duniawi kita membuat kita melupakan apa iman kita tersebut. Oleh karena terlalu banyak keinginan yang kita punya, sehingga kita sulit untuk berketetapan di dalam Tuhan. Ya, saya rindu kita itu menjadi kembali lagi seperti anak-anak yang mempunyai, yang percaya kepada bapaknya. Ya, saya tidak tahu apa yang di dalam pikiran Sikia dan Saheta ini. Ketika saya kasih rumah kardus seperti ini, karena saya memang tidak mampu belikan rumah yang asli, tapi mereka sangat senang. Ya, sampai akhirnya mereka hancurkan juga rumah ini ya, yang atapnya dari plastik. Mereka lebih senang karena mereka bisa merasakan seolah-olah itu adalah milik mereka, tanah rumahnya tersebut. Dan kita perlu juga untuk berpuasa dan mengikis keinginan-keinginan duniawi kita yang sering membuat mata kita buta terhadap apa? Bapak Ibu sekalian, ketika saya berada di Papua, saya senang bersaksi tentang seorang bapak yang bernama Bapak Hizkia Soromaja. Bapak Hizkia Soromaja ini adalah seorang, ya dia orang tua yang seorang filariasis. Jadi kakinya itu besar sekali dua-duanya, ya kakinya besar, kemudian sulit sekali berjalan. Tetapi saya melihat bagaimana dia begitu setia. Ini gereja dulu belum seperti ini, masih bocor-bocor dan hanya ada 5 kursi di dalamnya, orang-orangnya masih sedikit. Tetapi dari semua orang-orang yang ada di gereja tersebut, saya menyaksikan bagaimana kesetiaan Bapak Hizkia ini dalam konteks pikirannya. Di mana setiap hari Rabu, hari Jumat, dan hari Sabat, ya sebelum saya datang waktu itu, hanya ada 3-5 orang, dan salah satunya adalah dia. Dan dia membersihkan gereja itu setiap hari. Ya. Sampai akhirnya orang mulai datang banyak, oleh karena gereja sudah mulai reguler. Karena kalau biasanya hanya beliau yang berdoa dan berkhotbah, dan khotbahnya selalu dengan ayat yang sama. Dan saya tanya, kenapa Bapak rajin sekali datang membersihkan gereja ini? Bapak tidak dibayar, Bapak juga tidak ini. Saya bilang, ini gereja juga sudah hampir ambruk. Dia bilang, saya mengingat bagaimana misionaris 20 tahun yang lalu yang datang ke Membramo Raya, menobatkan saya dan membaptiskan saya. Dan puji Tuhan apa yang dilakukan, kesetiaannya itu membuahkan hasil. Saat ini gereja tersebut telah diorganisir dan banyak umat-umat Tuhan yang di sana yang sudah kembali ke dalam gereja. Bapak Hizkia Soromaja dengan kesederhanaan dan keterbatasannya, dia menyingkirkan keinginan duniawinya. Ada begitu banyak tantangan dan cemoohan kepada dia. Oleh karena gereja itu hampir hancur. Gereja Advent pada saat itu salah satu gereja yang tua, namun oleh karena kurang terurus dan tidak adanya pelayanan, terhambatnya pelayanan ke sana, gereja itu hampir tutup. Dan banyak cemoohan, kamu ini gereja kok di gereja alang-alang. Apa itu alang-alangnya? Banyak ramba-ramba seperti itulah. Tetapi dia sangat setia. Dengan kesulitannya dia bersihkan itu gereja walaupun ya tidak sebersih-bersih itu juga. Oleh karena ilalangnya sudah terlalu banyak. Bapak Ibu sekalian, Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayangnya dari pemimpin-pemimpin pegawai istana itu. Pada saat saya melihat gereja yang saya saksikan tadi di Papua, mulai banyak orang yang berdatangan, mulai banyak orang yang kembali ke dalam gereja. Saya melihat bagaimana pemerintah akhirnya digerakkan untuk memberikan bantuan memperbaiki gereja itu. Ya, saya dikirimin foto bahwa gereja itu sekarang sudah jadi pakai beton dan kursinya sudah bagus dan sebagainya. Dan gereja itu ada di tengah-tengah kota kabupaten, bukan kota. Dan Tuhan ingin melihat kesetiaan kita. Tuhan begitu banyak cara untuk menolong umat-umatnya, untuk menyelesaikan misinya. Dan Tuhan melihat bahwa Daniel dan teman-temannya penuh kesetiaan untuk mempertahankan iman mereka, untuk menyampaikan kebenaran dan damai sejahtera itu kepada orang-orang yang ada di kerajaan itu. Tuhan menggunakan segala cara.
Bila kita kekurangan uang, Tuhan akan sampaikan uang itu dari orang lain. Kalau tidak dari orang lain, Tuhan akan buat harganya jadi murah. Pada saat itu kami bingung, kami sudah kumpulkan uang yang ada dari jemaat untuk memperbaiki beton. Setelah itu kami untuk memperbaiki gereja itu, jadinya lah seperti tadi, cuma dari papan-papan bekas yang ada. Tetapi pemerintah melihat bahwa ini ada bantuan, diberikan bantuan sekitar 500 juta untuk memperbaiki gereja itu. Kami tidak menyangka bahwa itu uang ada, karena itu uang dari pemerintah. Tetapi kami percaya bahwa uang itu adalah uang dari Tuhan. Jadi kadang-kadang kita menghadapi hambatan yang kita kadang-kadang tidak pikir bahwa ada jalan keluar. Tetapi Tuhan, pemilik alam semesta ini, bisa membawa jalan keluar dari hal yang tidak kita pikirkan. Daniel 1:17 berkata bahwa keempat orang muda itu diberikan pengetahuan dan kepandaian dalam berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Allah menambahkan kepada mereka pengetahuan lebih dari orang lain. Kepada Daniel ditambahkan suatu pengetahuan yang lebih, yaitu mampu memiliki pengertian terhadap berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ya. Dan pada akhirnya, mereka katanya lebih cerdas 10 kali, lebih sehat 10 kali daripada orang-orang yang lain. Bapak Ibu sekalian, sementara kita menghadapi tantangan dan masalah, ya, kita dimintakan untuk tetap setia percaya kepada Tuhan dan tetap menjalankan apa yang diperintahkan. Dan kalau kita dengan setia melakukan hal tersebut, maka Tuhan akan menambahkan segala sesuatu yang kurang kepada kita. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan suatu kesaksian satu lagi ini, yaitu bagaimana ya ketika pada saat hamil istri saya yang pertama, kami memiliki suatu komitmen ingin melakukan apa yang kami anggap benar, yaitu kami ingin memberikan yang terbaik untuk bayi kami yang pertama pada saat itu, yaitu Kiorana. Ya, kami ingin berikan full ASI pada saat itu. Istri saya banyak kali belajar ke sana kemari, lalu website dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ya, di usianya yang 1 minggu, dia harus bilirubinnya terlalu tinggi dan harus dirawat inap selama kurang lebih 5 hari di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Bapak Ibu sekalian, kami bingung. Ini Tuhan, ya, Tuhan sudah memberikan inspirasi seolah-olah meninggalkan kami. Ini menjadi bahan cemoohan kepada kami juga. Oleh karena kami berpikir bahwa hal ini adalah salah kami. Ya, kami sudah banyak belajar, tetapi kenapa tidak seperti kenyataan? Ya, seperti yang kami pelajari. Ya, apakah banyak juga yang mencemooh ini karena kalian vegetarian lah? Harusnya kalau ibu hamil itu tidak bisa vegetarian. Ini anakmu jadi sakit begini. Itulah makanya ASI-nya kurang oleh karena kalian ini vegetarian. Oleh karena kamu ini tidak banyak makan sup-supan daging dan sebagainya. Hal itu sangat mengganggu pikiran saya. Itu sangat melemahkan. 7 bulan kami menghadapi tantangan tersebut. Istri saya sangat kuat sekali dan selalu berupaya mencari. Ya, dia sangat tekun sekali untuk mencari tahu. Dia pikir pasti ada jalan keluarnya. Dan pada bulan yang ke-7, anak saya harus campur susu formula dan juga ASI. Ya, akhirnya dia menemukan jawabannya, kami harus berangkat ke Depok, lalu menghadapi terapi di sana dan tindakan untuk simple frenotomy kepada bayi saya, dan akhirnya dia dibebaskan dari susu formula dan hingga saat itu bayi Kia ini lepas dari susu formula dan akhirnya full breastfeeding. Bapak Ibu sekalian, ketika kami menghadapi kelepasan pada saat itu, ternyata Tuhan tidak berhenti di situ saja. Dia ingin memakai istri saya untuk dapat menolong orang lain dan juga bayi kami yang selanjutnya. Istri saya semakin tertarik untuk mempelajari tentang laktasi. Lalu Tuhan mengirimkan bertambah-tambahlah teman-teman dari luar sana yang mengetahui tentang laktasi ini. Dia mengikuti banyak course, dia mendapat beasiswa untuk mendapatkan sertifikasi internasional konsultan breastfeeding, dan akhirnya bisa menolong orang-orang. Ya, walaupun karena bayi kami lahir lagi yang ketiga, dia harus berhenti lagi dan tidak bisa menolong. Tetapi
saya mengambil pelajaran bahwa kadangkala apa yang kita yakini itu mungkin masih kurang. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia justru akan membawa kesulitan-kesulitan yang kita miliki itu untuk kepada suatu kesempurnaan. Dan Kiaurana telah menyelamatkan juga adik-adiknya yang 2, oleh karena akhirnya kami sudah mengetahui masalah yang mungkin terjadi dan mereka akhirnya full AC. Ini mungkin adalah suatu pengalaman yang sederhana, tetapi saya pikir bahwa dalam banyak keadaan kita suka merasa bahwa kita itu sedang ditinggalkan oleh Allah. Oleh karena iman yang kita miliki ternyata tidak memberikan dampak seperti yang kita ekspektasikan. Kita sebagai umat-umat Tuhan sudah puluhan tahun, tetapi ternyata tidak membawa berkat yang luar biasa seperti apa yang kita pikirkan. Tetapi ingat bahwa tujuan utama kepada kita adalah Allah ingin memanggil kita, memberikan kesaksian, menyatakan tabiatnya, sebagaimana suatu saat mereka akan layak untuk suatu jabatan dengan kepercayaan dan penghormatan yang begitu besar. Ada suatu rencana yang besar bagi seluruh umat-umat Allah. Ada suatu pekerjaan yang besar yang harus dia selesaikan melalui kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, kita semuanya harus melakukan itu dari hal yang sederhana. Seperti Daniel dan teman-temannya, mereka melakukan dan dipercayakan dari hal-hal yang kecil untuk suatu persoalan-persoalan hidup yang lebih besar lagi di masa depan untuk menyatakan kepada manusia dan prinsip-prinsip kerajaannya. Saya tertarik untuk memberikan suatu kesaksian terakhir di mana gedung yang kecil ini, wellness, di belakang rumah sakit Advent Medan, membawa saya untuk mengenal orang-orang lain, membawa saya untuk mengenal suatu bentuk kehidupan yang ternyata tidak pernah saya temukan, dan orang-orang yang banyak menderita di sana. Ya, walaupun mungkin tidak banyak orang yang mengenal dengan terapi wellness ini, tetapi ada banyak kesaksian yang dapat saya temukan di sana. Ini adalah suatu kesaksian dari seorang pasien kami yang bernama, kami sering menyebutnya Oma Korengkeng, sebenarnya dia orang Batak tetapi menikah dengan Opa Berfam Korengkeng. Beliau dia diagnosa sebagai pasien CA paru staging 4 dan sudah bermetastase kemana-mana. Dan pada saat itu datang dari rumah sakit rujukan tipe A, sudah dalam keadaan terbaring, bed rest total dan sebagainya. Pada saat dia didatangkan, dia katanya mendengar dari seorang yang menjadi pasien kami di wellness pada saat itu. Saya bingung. Saya bingung oleh karena apa yang saya mau lakukan lagi seperti ini. Ya, tensinya juga sudah, vital sign-nya sudah tidak baik, tetapi saya bilang ya sudahlah, ini dirawat saja rumah sakit. Dia bilang kami tidak mau, kami mau dirawat di wellness ini. Lalu kami mendoakan dia, kami memberikan keterangan apa pekerjaan yang akan kami lakukan di wellness ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana dia awalnya begitu skeptis, bagaimana begitu dari awalnya dia menyalahkan Tuhan, menyalahkan dirinya, menyalahkan orang lain, menyalahkan suaminya dan sebagainya. Perlahan, melalui sentuhan dan kunjungan setiap hari, dia kurang lebih ada 30 hari secara berkala datang dan dirawat di wellness center. Ini adalah foto setelah dia mendapatkan terapi. Dan puji Tuhan, yang paling berharga yang saya dapatkan adalah bagaimana dia bisa menerima Kristus, menerima Allah sebagai juru selamatnya, walaupun dia belum sempat dibaptis, tetapi dia sudah banyak mengenal firman Tuhan dan menerima keadaannya. Ya, di akhir hidupnya, ya katanya dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, menyerahkan bahwa Allah sudah memberikannya kesempatan hidup dalam keadaan sehat, walaupun penyakitnya tidak hilang, tetapi dia bisa dipulihkan melalui terapi wellness yang ada di Rumah Sakit Advent Medan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan 5 kesimpulan yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah bahwa pola hidup Kristen kita bertumbuh dengan pengalaman hidup kita. Kita tidak akan pernah menjadi Kristen yang sejati. Pola kehidupan kita tidak akan pernah bertumbuh tanpa ada pengalaman hidup kita. Keberanian kita untuk memegang teguh kebenaran, itulah yang membuat kehidupan Kristen kita bertumbuh.
Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih. Dari begitu banyak orang-orang yang dipercayakan Tuhan memegang firman-Nya dan sebagainya, tetapi mungkin hanya ada beberapa orang yang memberanikan diri untuk memberikan kesaksian kepada orang lain bagaimana firman Tuhan itu adalah benar dan nyata. Yang ketiga, bahwa Tuhan selalu setia dalam keadaan apapun. Ketika kita sudah melakukan apa yang diperintahkan kepada kita, Dia setia dalam keadaan kita kecewa atau dalam keadaan kita bersyukur kepadanya. Dia setia selalu bersama-sama dengan kita memberikan jalan keluar. Yang keempat, bahwa kesetiaan kita akan menjadi kesaksian kepada orang lain. Ada banyak orang-orang yang dimenangkan oleh karena ketekunan umat-umat Tuhan untuk selalu bersama-sama dengan kita. Dan yang kelima ini adalah yang paling penting. 10 hari pengujian yang ada kepada Daniel akan tetap berlanjut kepada kita. Dan dalam kisah Daniel selanjutnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego dicobai dengan gudang perapian. Begitu juga dengan Daniel, dia dicobai dengan lubang singa. Bapak Ibu sekalian, kita kadang-kadang sudah melewati 10 hari pengujian kita hari ini, dan jangan lupa di masa-masa depan hingga kedatangan Yesus kedua kali, 10 hari pengujian itu akan tetap berlanjut. Kesimpulannya adalah bahwa suatu tabiat yang mulia bukanlah hasil kebetulan. Itu bukanlah hasil imbalan kebaikan khusus atau anugerah pemeliharanya. Itu adalah hasil penyangkalan diri. Tunduknya sifat yang lebih rendah kepada sifat yang lebih tinggi. Itu adalah penyerahan diri kepada pelayanan Allah dan manusia. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Dr. Joshua Sinaga untuk pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga akan menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkan pada pagi hari ini. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini melalui doa ACTS yang akan dipimpin oleh Ibu Damai Simorangkir. Kami persilakan. Baik, saya akan pandu nanti di doa ACTS yang membawa doa pujian saya sendiri, doa dari pengakuan anak kami, Dr. Laura Nainggolan di Bandung, permohonan anak kami Destri Nainggolan juga di Bandung, doa syukur dari Bapak Dr. Nainggolan. Kita akan mulai. Kepada Allah ku puji dan berikan berkat kasih. Allah puji satu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Maha besar Bapa kami yang berkuasa dalam kerajaan surga. Dipuji kami sembah nama-Mu Bapa atas segala kebaikan. Dipuji nama-Mu ya Bapa, karena Engkau sangat mengasihi kami di dalam kehidupan kami. Kami puji, kami sembah nama-Mu ya Tuhan, atas segala perlindungan-Mu kepada kami. Sampai pada pagi ini ya Tuhan, kami sudah banyak mendengarkan akan firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Dr. Joshua Sinaga. Begitu juga kesaksian yang diberikan oleh Bapak Irianto. Terima kasih ya Bapak. Segalanya kami puji dan kami sembah nama-Mu. Karena hanya Engkau-lah yang patut kami tinggikan. Doa ini disambung pengakuan oleh anak kami, Dr. Laura Nainggolan.
Maha besar Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala kasih dan sayang-Mu kepada kami. Pada pagi hari indah ini Tuhan, kami datang kepadamu ya Bapa. Dalam pengakuan kami Tuhan atas segala dosa-dosa yang telah kami perbuat ya Tuhan. Terkadang kami sebagai manusia tidak percaya, lemah dalam menghadapi masalah, tetapi masalah yang terjadi itulah yang membawa kami sebenarnya lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Masalah itulah yang membuat kami menjadi saksi-saksi-Mu di dunia ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni kami Tuhan atas kesalahan-kesalahan kami. Anak kami Destri Nenggolan. Tuhan Yesus, Engkau telah bersabda, mintalah maka kamu akan menerima. Kami di sini bersama-sama saudara kami di hadapan-Mu dengan penuh iman dan kepercayaan akan janji-Mu, kami datang memohon kepadamu. Berkati keluarga Pendeta Imarbun dan keluarga, terima kasih Tuhan untuk kesaksian yang luar biasa di pagi hari ini. Berkati juga Dr. Joshua Sinaga yang memberikan makanan rohani di pagi ini. Biarlah kiranya kesaksian dan renungan pagi ini bisa menjadi berkat bagi kami semua. Kami bisa jadikan pedoman dalam perjalanan hidup kami masing-masing, dan itu sesuai kehendak-Mu. Tuhan Yesus, berkati kami masing-masing, baik dalam kesehatan, baik dalam pekerjaan kami. Biarlah kiranya masing-masing kami selalu di jalan-Mu ya Tuhan. Ajari kami masing-masing untuk bisa menjadi berkat bagi sekeliling kami. Bapa, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada ya Bapa. Apabila mereka sedang sakit, kiranya perpanjangan Tuhan ke tubuh mereka masing-masing di dalam pengobatan, makanan yang masuk ke dalam tubuhnya, menjadi kesehatan bagi mereka ya Bapak. Bapak berkati Rumah Sakit Advent dan Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, Rumah Sakit Advent Bandung ya Bapak, yang menjadi pelayanan di masyarakat, di tempat kami, di tempat mereka masing-masing ya Bapak. Biarlah Bapak menjadi cahaya di daerah masing-masingnya ya Bapak. Bapak berkati kami semua yang ada di sini, inilah permohonan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam atas kasih-Mu dan memberikan kepada kami di pelayanan ini, dan memberikan kesalahan kami kepada kami untuk mengikuti acara. Bapak surga, terima kasih juga kami telah mendengarkan saksian yang dibawakan oleh kami Pendeta Iraanto Marbun. Terima kasih. Firman yang dikatakan dalam kami mengawal kebenaran. Engkau menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak. Kami sudah sampaikan doa pujian kami, doa pengampunan, doa permohonan, dan doa syukur kami. Biarlah itu semua ya Tuhan berterima di hadapan Tuhan. Dengar ya Tuhan, dengar Tuhan, Dengarkan doa kami dan beri rahmat-Mu. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Amin. Terima kasih Ibu Damai Simorangkir bersama keluarga yang telah menutup ibadah kita melalui doa ACTS pada pagi hari ini. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya akan menjadi berkat bagi masing-masing kita dalam pelayanan kita pada sepanjang hari ini, bahkan sepanjang pelayanan kita. Untuk itu kami tetap mengundang saudara-saudara sekalian untuk kembali hadir di hari terakhir dalam minggu kelima Week of Prayer kita pada besok hari, pada jam dan jam yang sama. Dan untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pendeta Haflar untuk pengumuman selanjutnya.
Halo Ning. Ya, Pendeta Flar. Silakan. Baik saudara, terima kasih semua yang sudah berbagian. Sekali lagi puji Tuhan, Ibu Ningsi yang sudah memimpin acara kita. Doa buka tadi oleh Ibu Melati Sijebat dan kesaksian Pendeta Irianto, juga lagu pujian keluarga Dr. Kanenggolan. Terima kasih Dr. Joshua sudah menekankan firman Tuhan yang memotivasi kita untuk bagaimana hidup sehat, bertumbuh di dalam iman. Dan terima kasih juga untuk doa tutup oleh Ibu Dami Semorangkir. Saudara, kami tetap mengundang saudara untuk hadir pada besok pagi untuk pekan doa minggu ke-5 ini. Semoga kita bisa hadir besok terakhir untuk minggu ke-5 di bagiannya Departemen Kesehatan, dan kita doakan semuanya dapat berjalan dengan baik. Kita doakan juga terus kita punya acara untuk penginjilan melalui media, jadi online Bible Study yang kita selalu lakukan setiap malam, dan malam ini pada jam 7 kita mulai. Itu juga biarlah kita siapkan hidup kita untuk membawa tamu-tamu kita untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Baik saudara, untuk selanjutnya saya serahkan kepada officer, ada Pendeta Sitorus di tempat ini. Baik, terima kasih untuk kesaksian dan juga firman Tuhan yang telah disampaikan, bahkan kita semua yang sudah mengambil bagian. Saya selalu terberkati dengan setiap pelajaran dan kesaksian yang disampaikan, yang boleh terus-menerus mengingatkan kita bahwa tujuan utama kita hidup dan dipanggil menjadi umat Tuhan adalah membawa orang lain juga kepada Tuhan. Ya, sudah tahu hal yang paling menggembirakan hati Tuhan dalam hidup ini adalah kalau kita bisa membawa orang lain kepada Tuhan. Itu boleh dimulai dalam rumah kita, ya, dalam gereja kita, bahkan di tempat dimanapun kita berada. Terima kasih banyak, sampai bertemu besok pagi. Tuhan berkati kita semua. Amin. Baik, terima kasih saudara, para dokter, umat-umat Tuhan yang sudah bergabung di tempat ini, pimpinan-pimpinan dari lembaga. Terima kasih banyak. Dari Dr. Sarupai, ada Dr. Charles, ada semua ada Dr. Sandi Iskandar, terima kasih banyak sudah gabung, dan yang lain-lain. Terima kasih Tuhan berkati kita. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih pelayanannya. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Halo. Ini yang dari Amerika, terima kasih banyak. Yang dari Belanda, terima kasih banyak. Pendeta Sarjono, apa kabar? Terima kasih banyak, Ibu Ningsi. Terima kasih, Mem. Selalu setia. Terima kasih, Ibu Nenggolan, sudah pimpin doa. Terima kasih, Bu. Ya. Dengan sangat baik. Pendeta Michael lagi nunggu video dari Amerika ini, kesaksian. Terima kasih Ibu Vera yang selalu setia mendampingi kami dan membuat semuanya going well. Terima Thank kasih. you. God bless you. Lagunya. Masih ada 12 minggu lagi. Semoga setia bersama. Ya, Mem Christine ya. Kita punya sister satu ini luar biasa soalnya. Iya, dia sudah bagus jadi koordinator doa. Nggak pernah absen. Iya, betul. Setuju, Mem. Iya, Tuhan berkati. Amin. Ibu Nenggolan, terima kasih nyanyiannya. Saya suka dengan anak-anak. Cucu-cucu ya, cucu-cucu. Bagus sekali. Ibu Nenggolan nanti kalau sudah nggak COVID, jalan-jalan lah ke Jawa Tengah. Bisa.
Dr. Kami Kathleen siap Marganis, penjemputan. terima kasih banyak. Amin. Ada rencana. Jadi sehat-sehat kita semua.